Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak. Menjua Horas, salam guru penggerak. Kami CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Deli Serdang. Saya Servista Bukit dari SDN 101835 Bingkawan, Kecamatan Sibolangit. Saya Rico Eleger dari SMK Swasta Era Utama, Kecamatan Pancur Batu. Saya Eka Yanti Tarigan dari TK Negeri Pembina Pancur Batu. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual untuk modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak. Maju-jua Pak. Maju-jua Pak. Oke, selamat siang. Selamat siang Pak. Kabar baik ya Pak ya? Kabar baik Pak. Oke, baik. Sebelum kita memulai proses coaching ya Pak ya di sini, Ya. saya berperan sebagai pengamat yang akan melihat dan mengamati proses coaching yang akan Bapak lakukan sebagai coach bersama coach ya Pak ya. Yes. Oke, baik. Namun sebelum nanti Bapak memulai percakapan bersama coach, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam proses observasi saya. Ya. Oke. Yang pertama Pak, Bapak sebagai coach itu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, Yes. yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Yes. Ya, memaksimalkan potensi dari coach ya Pak ya. Oke, baik. Dan tentunya nanti Bapak juga harus sudah memiliki kompetensi inti ya dari seorang coaching yang meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, yaitu tentunya menggunakan teknik rasa adalah research, yaitu menerima, acknowledge, yaitu memberi tanda, summarize, membuat kesimpulan, dan X menanyakan. Oke, baik. Dan saya juga nanti berharap nanti ketika Bapak nanti melakukan percakapan bersama coaching, dalam melakukan coaching, Bapak jangan lupa harus menerapkan alur cerita, ya Pak ya, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu nanti rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan untuk mengamati proses coaching yang akan Bapak lakukan. Baik, Sampai situ sudah paham ya Pak ya? bisa dipahami Pak. Oke, baik ya Pak ya, pastilah dipahami ya Pak ya. Oke, baik. Sebelum nanti Bapak memulai proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama Pak, saya ingin menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nanti. Baik, terima kasih Pak. Tentunya dalam kegiatan coaching kali ini, saya ingin terus meningkatkan kompetensi saya sebagai coach nantinya. Adapun 3 kompetensi yang ingin saya tingkatkan itu, yang pertama presence, kehadiran penuh. Saya ingin mendengarkan secara aktif segala penyampaian ataupun ulasan-ulasan dari si coach, dan saya ingin membuat pertanyaan berbobot dari berbagai ulasan yang disampaikan coach. Oke, hanya itu saja Pak. Dan saya juga akan melaksanakan alur tirta ini sebaik mungkin pasti. Terima kasih Pak. Oke, dari kompetensi yang 3 tadi ya Pak, yang Bapak kembangkan tadi melalui alur cerita ya Pak ya. Ya. Oke, baik Pak. Dari 3 kompetensi tadi yang Bapak sampaikan, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin saya observasi yang nanti akan Bapak kembangkan dalam proses coaching? Oke Pak, secara spesifik saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Karena dari mendengarkan aktif ini saya akan bisa
membuat pertanyaan yang berbobot kepada kucing nantinya, sehingga bisa mengulas segala ataupun mengidentifikasi dari masalah-masalah yang dihadapi oleh kucing, sehingga nantinya bisa menemukan solusi atas permasalahan tersebut, Pak. Oke, baik. Mendengarkan aktif ya Pak ya. Ya. Nah, supaya nanti solusinya dapat ditemukan oleh coach ya Pak ya. Pastinya. Atas permasalahan yang ditemui mereka selama mereka mengajar ya Pak, di pos belajar mengajar maupun aktivitas pekerjaan mereka lah Pak sebagai seorang Ya. guru ya Pak ya. Sebagai seorang guru. Oke, baik. Satu lagi nih Pak pertanyaan Ya, boleh, untuk Bapak ya. Perihal indikator pencapaian Pak. Ya Pak ya. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana terkait indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Bapak tuju nanti? Bisa sedikit cerita Pak? Oke, tentunya dalam kegiatan kucing kali ini saya sudah memiliki indikator pencapaian terkait pengembangan kegiatan kucing pada hari ini, Pak. Yang paling utama itu saya bisa menerapkan alur cerita dengan baik, saya bisa melaksanakan tujuan, saya bisa mengidentifikasi masalah, dan saya bisa menemukan rencana aksi yang akan diungkapkan oleh kucing, dan nantinya dia bisa bertanggung jawab atas aksi atau rencana yang ingin dia laksanakan tersebut. Dan tentunya Pak, pada akhirnya si kucing bisa menemukan solusi dari permasalahan ini. Oke, baik Pak. Jawaban Bapak sudah sangat bagus ya Pak ya terkait kasih, dengan Pak. pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan tadi. Baik Pak, semoga nanti percakapan coaching yang akan Bapak lakukan bersama coaching dapat terlaksana dengan baik ya Pak ya. Ya, Sesuai pasti, Pak. dengan alur tirta dan indikator pencapaian yang akan Bapak tentukan. Ya. Ya Pak ya, semoga lancar ya Pak ya. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih Pak. Menjuah-juah Pak. Menjual-jual Bu. Selamat siang Pak. Selamat Apa siang. kabarnya? Kabar sehat Ibu. Ibu bagaimana kabarnya? Ya sehat luar biasa Pak. Baik. Kemarin Ibu sudah mengkonfirmasi kepada saya Iya, kita Pak. melaksanakan pertemuan hari ini. Kira-kira apa tujuan pertemuan kita hari ini? Nah tujuan kita pada hari ini yaitu saya ingin berdiskusi dengan Bapak Iya. mengenai masalah yang sering saya lihat di sekolah seperti itu Pak. Saya sering menemukan anak-anak membawa bekal ke sekolah yang menurut saya itu adalah kurang sehat. Baik. Oke. Apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Nah, yang saya harapkan saya bisa menemukan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi saat sekarang ini. Baik, Ibu ingin menemukan solusi. Bagaimana perasaan Ibu saat melihat murid-murid Ibu membawa makanan yang kurang sehat tersebut? Nah, perasaan saya sangat sedih seperti itu Pak. Saya melihat anak-anak itu di usia yang emas, di usia golden age-nya, yang seharusnya mereka mendapatkan asupan gizi yang maksimal agar tumbuh kembang mereka bisa berkembang secara optimal seperti itu Pak. Saya dengan melihat mereka mengkonsumsi makanan yang kurang sehat, maka akan menghambat tumbuh kembang anak-anak didik saya. Baik, Ibu merasa sedih ya melihat situasi ini. Apa sih sebenarnya harapan Ibu dari murid Ibu di sekolah? Harapan saya seluruh anak didik saya bisa membawa makanan yang sehat dan bergizi agar tumbuh kembang mereka bisa tercapai secara optimal dan mereka bisa tumbuh menjadi anak yang sehat dan pintar. Wow, harapan yang luar biasa ya Ibu ya. Baik, perilaku apa yang ingin Ibu ubah dari perilaku murid Ibu saat ini? Nah, perilaku yang ingin saya ubah itu, saya ingin anak murid saya itu bisa mengetahui makanan yang sehat, makanan yang baik untuk dikonsumsi, untuk kesehatan mereka di masa yang akan datang. Seperti itu. Baik, sangat luar biasa ya Ibu ya. Baik, menurut Ibu, bagaimana apa yang menyebabkan murid-murid Ibu membawa makanan atau bekal yang kurang sehat tersebut? Kalau berdasarkan hasil pengamatan saya, Ya. sebenarnya yang menyiapkan bekal itu adalah orang tua mereka, gitu Pak. Jadi kurangnya pemahaman orang tua tentang makanan yang sehat dalam mencapai tumbuh kembang anak secara optimal, seperti itu Pak. Baik, oke. Menurut Ibu, bagaimanakah itu ciri-ciri makanan yang kurang sehat?
Nah, kalau makanan yang kurang sehat itu seperti makanan yang banyak mengandung MSG dan minuman yang banyak mengandung pemanis buatan seperti itu, Pak. Iya. Setelah ibu mengamati beberapa kali murid kita atau murid ibu di sekolah Ya. membawa makanan kurang sehat itu, bagaimana perilaku belajarnya setelah mengkonsumsi makanan kurang sehat itu? Nah, yang saya lihat dan amati ketika mereka sering bahkan sering membawa makanan yang kurang sehat itu, Pak, mereka sering kurang semangat untuk belajar, bahkan imun tubuh mereka yang kurang fit. Jadi mereka akan sering, misalnya kalau banyak mengkonsumsi minuman yang mengandung pemanis buatan, mereka sering batuk dan suka juga kalau cuaca yang kurang bagus menyebabkan mereka sering batuk, pilek, demam seperti itu. Baik, berarti ada beberapa dampak yang dialami oleh murid Iya. ibu di sekolah setelah mengkonsumsi makanan yang kurang sehat. Baik, apa yang akan ibu lakukan untuk membantu murid ibu untuk mengatasi masalah ini? Nah, yang akan saya lakukan yaitu saya akan membuat kegiatan parenting di sekolah, Pak. Kan kalau di TK itu ada namanya paguyuban orang tua. Nah, yang akan dilakukan dalam waktu 1 bulan sekali. Mungkin di dalam waktu paguyuban itu saya dan rekan guru akan menyampaikan kepada orang tua tentang pentingnya makanan sehat bagi tumbuh kembang anak-anak. Baik, berarti ibu merencanakan kegiatan parenting. Bagaimana cara ibu berkolaborasi atau berkoordinasi dengan guru-guru ibu di sekolah terkait rencana kegiatan ini? Nah, terkait rencana kegiatan ini mungkin kami akan mengadakan rapat guru dan akan menjadwalkan kegiatan pertemuan dengan orang tua murid untuk melakukan kegiatan parenting dan mengenalkan makanan yang sehat untuk anak seperti itu, Pak. Baik, dengan guru ibu sudah berkoordinasi. Nah, sekarang bagaimana cara koordinasinya dengan orang tua murid? Nah, dengan orang tua murid kita akan membuat jadwal kegiatan 1 bulan setiap sebulan sekali dan diupayakan supaya orang tua hadir untuk di dalam pertemuan tersebut. Ya. Seperti itu. Oke, terkait rencana yang sudah ibu paparkan ini, gambarannya sudah ibu sampaikan. Kapan kira-kira ibu laksanakan rencana ini? Saya akan melaksanakannya bulan depan, Pak, karena kegiatan jadwal parenting orang tua di sekolah kami akan dilaksanakan pada bulan depan. Baik, oke, rencananya bulan depan. Apa saja kira-kira yang bisa atau tokoh mana saja ataupun rekan guru yang bisa mendukung ibu dalam perwujudan kegiatan ini? Mungkin yang akan mendukung saya dalam kegiatan ini yaitu seluruh guru-guru yang ada di sekolah dan juga tentunya dengan izin dari kepala sekolah saya juga seperti itu, Pak. Iya. Baik, apa ukuran keberhasilan dari kegiatan rencana ini? Saya merasa rencana saya ini berhasil jika jumlah anak semakin sedikit membawa makanan yang kurang sehat ke sekolah, seperti itu, Pak. Jadi semakin sedikitnya lah anak-anak yang membawa makanan yang tidak sehat, seperti itu. Baik, luar biasa. Baik, saya rasa pertemuan kita hari ini sudah tuntas, Bu. Ibu sudah menemukan solusinya, solusi dari Ibu untuk menuntaskan ya masalah masih ada siswa ataupun masih ada murid Ibu yang membawa bekal makanan kurang sehat di sekolah. Saya yakin Ibu pasti bisa melaksanakannya dengan baik. Yakin dan semangat Ibu untuk melaksanakannya demi murid kita yang sehat di masa yang mendatang. Selamat melaksanakan Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih untuk waktu Bapak berdiskusi dengan saya. Baik Ibu, berjuah-juah ya Ibu. Berjuah-juah, Pak. Ya, berjuah Ibu. Oke, baik Pak. Tadi Bapak sudah melakukan percakapan coaching bersama Koci ya Pak ya? Ya. Oke, sudah, baik. Pak. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak mengenai keterkaitan
percakapan yang Bapak lakukan bersama Koci. Yang pertama Pak, pada saat melakukan coaching ya Pak ya, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bapak inginkan yang sudah terwujud apa saja Pak, bisa Baik, Pak? seperti percakapan kita di awal Pak, bahwa saya sudah menyampaikan beberapa indikator tadi. Tentunya yang pertama, saya bisa melaksanakan alur percakapan Tirta, mengalir seperti air dengan teknik rasa tentunya. Saya menerima informasi dari si Kuci dan saya coba olah. Nah tadi untuk terkait pelaksanaan alur Tirta itu sudah berjalan dengan bagus, dan Kuci saya sudah bisa menjawab pertanyaan dengan lebih terbuka, dengan perasaan optimis menyampaikan rencana-rencana yang ingin dia lakukan untuk mengatasi mengatasi masalah yang sedang dia alami tentunya. Baik, dan solusi juga muncul dari hasil pemikiran Kuci. Nah itu dua indikator yang sudah saya sampaikan tadi di awal percakapan kita Pak. Oke, baik Pak. Tadi Bapak sudah melakukan percakapan menggunakan alur Tirta ya Pak ya, dan Koci sudah merasa menemukan atau apa ya Pak ya, memaparkan ide-ide untuk solusi yang ditemukannya tadi bersama Bapak melalui percakapan Koci ya Pak ya. Baik Pak, pertanyaan yang kedua ini Pak, yang ingin saya sampaikan sesuai dengan apa ya Pak ya, catatan saya ya Pak ya, catatan hasil observasi saya. Saya rasa Bapak sudah menerapkan ya prinsip-prinsip coaching tadi ya Pak ya, yaitu kemitraan, yaitu tidak ada apa ya Pak ya, tidak ada kesenjangan. Artinya kesetaraan situ sudah Bapak ciptakan bersama coach ya Pak ya. Lalu proses kreatif ya sudah Bapak lakukan, Bapak berusaha menggali ya kan ide-ide atau pertanyaan-pertanyaan, menggali kreativitas seorang coach ya, sehingga dapat mengeluarkan ide-ide dan solusi yang terkait permasalahan dari coach ya Pak ya. Lalu tadi Bapak juga saya lihat apa ya Pak ya, sudah dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya Pak ya, sudah dapat. Lalu Bapak juga sudah memaksimalkan kompetensi dari seorang coach tadi Pak. Itu yang saya catat dari hasil observasi yang saya lakukan tadi selama percakapan coaching yang Bapak lakukan bersama coach ya Pak ya. Oke baik, Bapak juga sudah memberikan kompetensi inti yang sesuai dengan pra-supervisi tadi yang kita lakukan ya Pak ya. Yaitu Bapak mengharapkan 3 kompetensi inti, yaitu tadi kehadiran penuh atau presence, lalu mendengarkan aktif, lalu yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya sudah melihat ketiga hal prinsip itu sudah ada tadi Bapak lakukan selama percakapan tadi berlangsung. Baik, dari catatan saya juga percakapan tadi sudah terlaksana dengan baik ya Pak ya, sesuai dengan alur Tirta. Bapak juga sudah memulai dari tujuan, kemudian mengidentifikasi, dan terakhir Bapak juga melakukan rencana aksi, setelah itu tanggung jawab ya Pak ya. Dan akhir dari catatan saya, Bapak sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik. Oke baik, Terima kasih Pak. oke baik, ini pertanyaan terakhir Pak. Oke Pak, boleh. Dari proses coaching yang Bapak lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching yang Bapak lakukan bersama coaching? Baik, terima kasih dari hasil pengamatan yang sudah Bapak sampaikan terkait kegiatan coaching yang sudah saya laksanakan. Tentunya dalam kegiatan coaching yang sudah saya laksanakan tadi, kompetensi yang saya miliki sebagai coach sudah muncul. Tapi ada satu kompetensi yang ingin sekali saya kembangkan ke depannya Pak, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot ini pasti akan muncul jika seorang coach bisa fokus mendengarkan secara aktif seluruh ulasan-ulasan atau jawaban dari coachingnya, sehingga nantinya saya bisa menguraikan menjadi satu pertanyaan yang berbobot untuk coach saya, sehingga ke depannya saya semakin bisa memaksimalkan potensi dari coach saya dengan pertanyaan berbobot tersebut Pak.
dan akhirnya solusi pun bisa dimunculkan oleh coach saya tersebut nantinya. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban yang Bapak paparkan tadi. Yang saya tangkap, yang ingin Bapak kembangkan dari kompetensi Bapak yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Benar ya Pak ya. Oke, baik Pak. Cukup bagus ya Pak ya. Ya, pelaksanaan coaching yang Bapak lakukan cukup bagus. Kiranya nanti dari percakapan coaching yang kita lakukan ini, semoga nanti Bapak menjadi coach bagi teman-teman guru di sekolah ya Pak ya. Kiranya Bapak menjadi coach yang dapat atau yang bersama-sama dengan coaching menemukan ide-ide atau solusi-solusi dari segala permasalahan yang timbul dari rekan guru sejawat ya Pak ya. Ya. Oke, demikian Pak pengamatan yang saya lakukan dari proses coaching Bapak. Semoga menjadi coach yang baik. Oke, Maju-jua. maju Pak. Selamat siang. Selamat siang Pak. Oke, terima kasih. Maju-jua Ibu Eka. Jua-jua Pak. Selamat sore Bu. Selamat sore Pak. Apa kabarnya Bu? Sehat Pak. Bapak apa kabar? Kabar baik Bu, sehat ya, baik. Nah, hari ini Ibu akan melaksanakan kegiatan coaching bersama coach Ibu. Nah, jadi dalam kegiatan coaching ini saya ingin mendiskusikan beberapa hal terkait rubrik penilaian selama proses pengamatan yang akan saya lakukan. Saya berposisi sebagai pengamat dalam kegiatan ini Ibu. Ya. Siap Pak. Baik, sebagai coach, tentunya Ibu harus memahami terkait prinsip-prinsip kegiatan coaching yang terdiri dari kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ibu juga memiliki nantinya kompetensi-kompetensi inti yang akan dikuasai oleh Ibu sebagai coach selama melaksanakan kegiatan coaching. Ya. Nah, saya harap kompetensi-kompetensi yang Ibu miliki sebagai coach nantinya dapat muncul, dapat berkembang selama kegiatan ini ya. Kompetensinya seperti presence ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach Ibu tentunya. Nah, selama pelaksanaan juga saya harapkan Ibu bisa melaksanakan kegiatan coaching dengan menerapkan alur tirta. T itu tujuan, I identifikasi masalah, dan rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, saya yakin Ibu bisa melaksanakannya nantinya dengan baik dan penuh dengan semangat ya Ibu ya. Ya. Baik. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu terkait kegiatan coaching nantinya ya. Yang pertama Ibu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini yaitu yang pertama sekali kehadiran penuh. Itu Pak, saya ingin hadir sepenuhnya dalam kegiatan coaching ini. Dan yang kedua itu yaitu mendengar dengan aktif. Dan yang ketiga, saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Baik, dari kompetensi-kompetensi inti yang Ibu sampaikan tersebut, secara spesifik, kompetensi apa yang paling ingin sekali Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching ini? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin bisa mendengar dengan aktif. Dengan begitu saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu Pak. Baik, oke. Apa yang akan menjadi indikator ketercapaian atau indikator keberhasilan dari kegiatan coaching yang Ibu laksanakan pada hari ini? Indikator keberhasilannya saya ingin saya bisa menerapkan alur tirta dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian nantinya coach saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Seperti Baik. itu Pak. Luar biasa Ibu ya, penyampaian dari Ibu. Saya yakin Ibu pasti bisa melaksanakannya dengan baik, dengan penuh semangat tentunya ya, Ibu ya. Iya, Pak. Baik, selamat melaksanakan Ibu. Tetap semangat. Semangat Pak. Selamat siang Ibu Eka. Selamat siang Pak. Oke, baik Ibu. Mungkin ada waktunya sebentar Ibu. Ya ada Pak. Kira-kira apa yang ingin Bapak diskusikan dengan saya? Baik Ibu. Gini Bu, Iya, saya Pak. memiliki masalah. Iya. Ada beberapa siswa Iya. ya
yang nilai rapotnya Iya. tidak mencapai Iya. nilai KKM, Bu. Bagaimana, Bu? Gitu, seperti itu. Iya, Pak. Nah, kira-kira menurut Bapak apa yang menyebabkan anak-anak itu tidak mencapai nilai KKM? Oke, baik, Ibu. Saya berpendapat, Bu, kenapa anak-anak tidak mencapai nilai KKM. Iya. Saya rasa, Bu, karena mereka kurang rendahnya motivasi, Bu, mereka dalam belajar, ya, Bu, ya. Tidak ada antusiasnya ketika saya menyampaikan materi, ya, ketika saya mengajukan pertanyaan, peserta didik tidak ada rasa gairahnya untuk menjawab, seperti itu, Ibu. Berarti kurangnya motivasi dan antusias peserta didik seperti Benar, itu, Pak, ya. iya. Nah, menurut Bapak, apakah anak-anak tertarik dengan pelajaran yang Bapak sampaikan seperti itu? Oke, baik, Bu. Masalah anak tertarik atau tidak tertarik, menurut pengamatan saya selama proses mengajar, Ibu, karena motivasi mereka rendah, Iya. keantusiasan mereka pun tidak ada. Iya. Saya rasa mereka tidak tertarik, Bu, dengan pelajaran yang saya sampaikan, seperti itu, Ibu. Mereka tidak tertarik seperti itu, Pak. Iya. Nah, kira-kira saat kegiatan proses belajar mengajar, apakah Bapak sudah menggunakan media seperti itu? Oke, baik. Untuk menanyakan media, apakah sudah menggunakan atau tidak, pasti sudah menggunakan, Ibu. Saya menggunakan media seperti video, lalu audio, dan visual yang menarik mereka untuk mau belajar, Bu, selama proses belajar mengajar. Seperti itu, Bu. Media-media itulah yang saya gunakan selama proses belajar mengajar berlangsung, seperti itu, Ibu. Seperti itu, Pak, ya. Iya. Nah, menurut Pak Riko, apakah ada metode yang lain dalam menggunakan media tersebut seperti itu? Oke, baik, Ibu. Saya juga ingin menggunakan metode lain, Ibu. Iya. Karena saya tahu anak-anak itu tidak memiliki rasa antusias, Iya. lalu rendahnya motivasi mereka, ya. Iya, Dalam proses belajar mengajar ada beberapa metode yang ingin saya terapkan, Bu. Iya. Yang selama ini saya menggunakan media pembelajaran yang berbasis video, audio, dan visual, ya, Bu, ya. Iya. Yang masih bersifat metodenya ceramah, Bu, seperti itu, diskusi. Kali ini saya ingin menerapkan metode di mana mereka dapat mengimplementasikan pembelajaran itu ke dalam dunia nyata. Artinya mereka mempraktekkan langsung materi-materi yang saya sampaikan di dalam kelas, seperti itu. Karena saya mengajar multimedia, Ibu, ya, SMK, pasti penerapan, ya, dengan cara praktek mungkin lebih menghadirkan atau lebih memunculkan antusias mereka dalam mengajar. Ya, kita tahu, ya, Bu, ya, namanya SMK, pasti mereka lebih antusias ketika praktek daripada mendengarkan guru itu mengajar secara metode ceramah, ya, Bu, ya, seperti itu, Bu. Bagaimana, Bu? Oh, berarti dengan hal metode praktek seperti Iya. itu, Pak. Mungkin ada hal yang lain yang mungkin bisa Bapak lakukan? Oke, untuk apa yang saya lakukan, yang lain daripada yang tadi, ya, Bu, ya, Iya, Pak. saya rasa tidak ada, Bu, karena yang saya ingin lakukan hanya sebatas itu tadi, Bu. Untuk yang lain karena memang belum terlalu karena memang kan tadi kan metode yang lain belum saya praktekkan, jadi saya belum tahu perkembangan dari atau perubahan motivasi atau gairah atau antusias peserta didik dalam pembelajaran saya, seperti itu, Ibu. Dengan ide-ide yang tadi Bapak sampaikan, nah, menurut Bapak apakah itu bisa membuat anak-anak termotivasi dan antusias dalam mengikuti pembelajaran yang Bapak sampaikan? Oke, dari ide-ide yang saya sampaikan, Bu, saya yakin dan mengharapkan
anak-anak menjadi lebih bermotivasi, antusias dalam proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas, seperti itu Bu ya. Iya, Pak. Sehingga nanti nilai-nilai yang mereka capai itu nanti di atas KKM, bukan hanya setara ya Bu ya, tapi di atas KKM. Itu yang saya yakini ketika nanti saya melakukan metode yang saya sampaikan tadi Bu, seperti itu Bu. Ya, seperti itu Pak ya. Nah, kira-kira apa rencana aksi Bapak yang akan Bapak lakukan? Bisa Bapak ceritakan kembali rencana aksi yang Oke. akan Bapak lakukan? Oke baik Bu, rencana aksi yang saya lakukan nanti Bu, saya akan ulas kembali. Yang pertama Bu, saya akan merubah gaya belajar saya, Iya. ya. Lalu menggunakan metode lagi, yaitu menggunakan metode praktek, sehingga nanti anak didik saya nanti lebih antusias, ya, lebih bermotivasi, lebih bergairah dalam mengikuti pembelajaran, bukan hanya sekedar motivasi, bukan hanya sekedar antusias dalam pelajaran saya, tapi mereka paham apa yang saya sampaikan, seperti itu Ibu. Ya. Dari rencana yang Bapak akan lakukan, kira-kira komitmen apa yang akan Bapak lakukan selanjutnya? Oke baik Ibu, komitmen yang saya lakukan nanti di mana nanti metode-metode atau rencana-rencana yang saya lakukan ini berjalan dengan baik Bu, karena saya tahu bahwa nanti siswa ini bisa muncul di siswa-siswa yang lain Bu, seperti itu Bu. Oh, seperti itu Pak ya. Nah, kira-kira Pak, siapa saja yang akan terlibat membantu Bapak dalam melakukan komitmen yang telah Bapak sampaikan tadi? Oke, yang terlibat atau yang mendukung, Iya. komitmen-komitmen yang saya lakukan atau rencana-rencana yang saya lakukan, mungkin Bu, yang pertama kepala sekolah ya Bu ya. Saya akan pertama kali meminta izin kepala sekolah untuk melaksanakan kelas praktik. Ya, artinya praktik ini Bu dilakukan di luar kelas. Artinya perlu izin dari kepala sekolah. Yang kedua Ibu, guru yang apa ya Bu ya, guru senior lah, yang saya anggap senior, karena mereka adalah guru-guru yang lebih paham bagaimana teknik-teknik mengajar yang baik dan benar, sehingga nanti saya sebagai guru di salah satu sekolah yang saya ajar menjadi guru yang baik, yang memiliki siswa-siswi motivasinya tinggi, antusias, bergairah, sehingga nanti nilai KKN mereka melebihi nilai KKN, seperti itu Bu. Ya, saya rasa komitmen yang Bapak sampaikan itu sudah bagus sekali, dan saya rasa waktu kita sudah selesai Pak, dan saya berharap Bapak dengan segera bisa menerapkan apa yang menjadi rencana Bapak untuk mencapai solusi yang terbaik dari masalah yang sedang Bapak hadapi saat sekarang ini. Terima kasih Pak. Selamat sore. Oke Bu, terima kasih Bu atas apa ya Bu ya, pertanyaan-pertanyaannya yang Ibu lontarkan kepada saya. Semoga ide-ide yang saya temukan dapat membuat anak didik lebih antusias dalam pembelajaran. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Baik Ibu, Iya Pak. ya sudah melaksanakan kegiatan kucing ya. Sudah Pak. Ya, saya sudah mengamati proses kucing yang Ibu laksanakan bersama kucing. Kegiatannya sudah sangat optimal, saya lihat Ibu laksanakan ya. Iya, Pak. Baik. Nah, ada beberapa poin pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu terkait pelaksanaan yang sudah Ibu laksanakan bersama dengan kucing ya. Nah, yang pertama Ibu, apa-apa saja yang sudah Ibu lakukan pada kegiatan kucing terkait dengan indikator pencapaian yang sudah Ibu kemukakan sebelumnya? Nah, terkait ketercapaian Pak yang sudah saya lakukan, yaitu saya sudah menggunakan
alur tirta dengan baik, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi permasalahan, serta menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab. Dan saya juga sudah berdiskusi dengan Kuci, yaitu si Kuci sudah menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Ya, wow, luar biasa ya Ibu ya, sudah melaksanakan sesuai dengan indikator yang Ibu sebutkan. Nah, dari proses pengamatan yang saya amati, Iya, Pak. dari awal hingga akhir kegiatan kucing yang Ibu laksanakan bersama kucing, Iya. saya lihat memang Ibu sangat antusias untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot terkait pengalaman yang disampaikan oleh kucing Ibu. Saya melihat Ibu sudah membantu kucing untuk menemukan solusi dan permasalahan yang dihadapinya, sehingga pada akhirnya Kuci juga sudah membuat komitmen ingin melaksanakan rencana-rencana yang sudah disampaikan kepada Ibu tadi. Nah, selanjutnya saya juga melihat Kuci itu sangat antusias untuk memberikan jawaban-jawaban yang berkaitan dengan permasalahan belajarnya, sehingga Ibu bisa menuntun Kuci mencapai potensi maksimalnya, yaitu mencapai solusi atas permasalahannya. Sangat luar biasa ya Ibu ya. Iya, Pak. Baik. Oke. Nah, ada satu pertanyaan lagi nih Bu yang ingin saya ajukan pada Ibu ya. Dari berbagai kompetensi yang sudah Ibu tunjukkan selama kegiatan kucing, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan lagi pada kegiatan kucing-kucing berikutnya? Ya, terima kasih Pak untuk kesempatannya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan setelah melakukan proses kucing barusan, yaitu saya ingin mengembangkan kompetensi. Saya ingin lebih memahami lagi bagaimana proses tirta, yaitu agar nantinya proses kucing dapat berjalan jauh lebih baik lagi daripada saat sekarang ini, seperti itu. Baik, saya yakin Ibu pasti mau mewujudkan kegiatan yang lebih baik lagi dalam kegiatan kucing pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Tetap semangat Ibu, tetap terinspirasi, menjadi inspirasi bagi semua orang sehingga bisa menjadi coach yang paten ke depannya. Ya. Selamat melaksanakan Ibu. Terima kasih. Selamat sore Pak Riko. Selamat sore Ibu. Apa kabarnya hari ini Pak? Sangat baik. Iya, terima kasih Pak, baik ya. Nah, sebelum Bapak memulai proses coaching di sini, saya sebagai pengamat akan melihat dan mengamati proses coaching yang akan Bapak lakukan dengan kucing. Namun sebelum memulai percakapan, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam proses observasi saya, agar Bapak juga tahu ya Pak. Oke, baik. Nah, Bapak sebagai seorang coach tentunya sudah memiliki prinsip dari seorang coach itu sendiri, yaitu yang pertama kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, tentunya juga selain itu Bapak juga sudah memiliki kompetensi inti dari kucing yang meliputi kesadaran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Yang pertama itu receive, menerima, acknowledge, memberi tanda, summarize, memberi kesimpulan, dan ask, menanyakan. Nah, saya juga berharap nanti ketika Bapak melakukan kucing, Bapak jangan lupa juga menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, itu adalah rubrik penilaian yang akan saya jadikan sebagai acuan dalam mengamati Bapak dalam melakukan kucing. Apakah Bapak sudah bisa memahaminya? Saya sudah sangat memahaminya Ibu. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya, sebelum Bapak melakukan proses kucing, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Pertanyaan yang pertama yaitu kompetensi
kucing apa yang ingin dikembangkan dalam proses percakapan nanti. Oke baik Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam percakapan coaching yang saya lakukan bersama coach saya ada dua Ibu. Yang pertama mendengarkan aktif, Ya. lalu yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya yaitu kompetensi apa yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan pada kegiatan kucing nanti? Oke baik Ibu. Kompetensi secara spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif Bu. Iya. Kenapa? Karena dengan cara mendengarkan aktif saya akan mengajukan pertanyaan atau menggali pertanyaan-pertanyaan yang dapat menimbulkan atau memunculkan ide-ide solusi dari permasalahan coach Bu. Seperti itu Ibu. Seperti itu Pak ya. Nah, pertanyaan yang terakhir Pak, kira-kira apa indikator ketercapaian yang ingin Bapak perlihatkan pada kegiatan kucing kali ini? Oke baik Bu. Indikator yang akan saya munculkan atau yang saya terapkan ya Bu ya, Iya, di Pak. dalam percakapan nanti bersama Iya. coach yaitu saya dapat menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, Iya Pak. rencana aksi, lalu identifikasi, lalu tanggung jawab. Dengan menerapkan alur tirta secara runtun ya Bu ya, yang tadi saya sampaikan kembali, tujuan, identifikasi, rencana aksi, lalu tanggung jawab. Dengan menerapkan itu secara runtun nanti di dalam percakapan coaching saya bersama coach, itu yang menjadi indikator keberhasilan saya nanti Bu. Ketika saya bisa menerapkan alur tirta secara runtun yang baik dan benar seperti itu Bu. Ya, baiklah Pak. Semoga percakapan kucing yang Bapak lakukan dapat terlaksana dengan baik dan lancar sesuai dengan yang kita harapkan dengan menggunakan alur tirta dan indikator ketercapaian yang sudah Bapak tentukan. Oke, baiklah Pak. Terima kasih. Selamat melaksanakan. Oke, baik Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak. Horas Pak Riko. Horas Pak Bukit. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Apa kabar Pak? Kabar saya baik. Bagaimana kabar Bapak? Kabar baik Pak. Oke baik Pak. Ada yang ingin kita bicarakan Pak? Iya Pak, kan kemarin sudah saya WA Bapak, kita mau jumpa hari ini. Ya. Saya mau diskusi Pak. Ada satu masalah yang menjadi unik di dalam diri saya Pak. Ada guru di sekolah kita itu belum mau berkolaborasi di kegiatan komunitas Pak. Komunitas belajar sekolah. Oke. Ada salah satu guru yang tidak ingin atau tidak ikut ya Pak, tidak ikut serta ya dalam kolaborasi di dalam kombel ya Pak ya. Oke baik Pak. Apa yang Bapak harapkan dari percakapan hari ini? Baik, saya berharap Pak, saya bisa menemukan solusi atas masalah yang saya alami. Kenapa ini bermasalah bagi saya? Karena saya adalah pengurus ataupun bagian dari komunitas penggerak di komunitas kita di sekolah, Pak. Sehingga saya merasa ini perlu ditemukan solusi atas permasalahan. Oke baik. Bagaimana sih perasaan Bapak ketika melihat guru yang tidak mau atau enggan untuk berkolaborasi di kombel Pak? Ya, saya kecewa banget memang Pak. Saya kecewa, saya sedih juga Pak. Kenapa saya kecewa? Kombel ini dibentuk dari awal memang sebagai fasilitas belajar guru di satuan pendidikan. Kenapa saya sedih? Saya sedih guru tersebut belum mau berkolaborasi. Padahal kolaborasi ini sangat penting untuk meningkatkan pelayanan pendidikan di sekolah kita Pak. Oke. Sekarang Pak, apa sih yang Bapak harapkan dari guru-guru yang enggan atau tidak aktif atau tidak mau berkolaborasi di dalam kombel? Harapan besar saya sih para guru kita tersebut mau aktif lah, mau aktif, mau berbagi, mau tumbuh bersama di kombel untuk meningkatkan pelayanan pendidikan di sekolah. Oke, kalau tadi Bapak mengharapkan mereka untuk aktif dalam
berkolaborasi di Kombel untuk memajukan pendidikan di sekolah Bapak, saya ingin bertanya Pak, apa sih yang ingin Bapak ubah dari perilaku guru tersebut? Baik, tentunya Pak, saya ingin mengubah pola pikir ini sebenarnya Pak, atau mindset dari guru-guru kita tersebut terkait manfaat dari Kombel ini. Nah, jadi dengan mengubah pola pikirnya dari yang masih cuek ya, masih belum aktif ya, menjadi lebih aktif berkolaborasi di Kombel, inilah yang ingin saya ubah Pak, pola pikir ataupun mindset. Oke. Baik Pak, pertanyaan lagi Pak yang ingin saya lontarkan, apa sih yang menjadi faktor atau penyebab dari guru yang tidak ingin atau tidak mau berkolaborasi di Kombel Pak? Dari pengamatan saya nih Pak ya, saya bisa mungkin saja nih guru tersebut itu kurang percaya diri ya, kalau belajar di Kombel. Nah, mungkin saja itu bisa juga guru tersebut merasa belum ada manfaat sih dari Kombel ini. Dia belum bisa merasakan manfaat dari Kombel ini sebagai wadah belajar guru di komunitas belajar. Itu dia. Oke baik, tadi Bapak sampaikan mereka belum menemukan manfaat dari Kombel ya Pak ya. Oke baik, bagaimana sih perilaku yang ditunjukkan mereka Pak, guru-guru yang tidak menemukan manfaat dari Kombel tersebut Pak? Bagaimana perilaku mereka? Saya cerita sedikit ini Pak ya, karena kan Kombel ini nih, setiap ada kegiatan diumumkan nih Pak di grup WA sekolah. Misalnya H-1 sebelum pelaksanaan atau H-3 biasa Pak. Nah biasanya pada saat pengumuman oleh sekretaris Kombel di grup WA guru-guru, Bapak Ibu kita akan melaksanakan Kombel nih pada hari ini. Nah guru tersebut saya lihat itu cuek aja Pak, tidak merespon, tidak memberikan respon di grup WA. Sementara guru-guru yang lain memberikan respon, yes, kayak jempol, ya kan, oke, begitu ya, ada respon. Tapi guru tersebut tidak menunjukkan respon. Nah, jadi bisa saya katakan itu rasa cueknya lah, rasa cuek. Nah, terus itu sebelum pelaksanaan kegiatan nih Pak. Iya. Pas pelaksanaan kegiatan Pak, misalnya kegiatan ini dilaksanakan tatap muka di sekolah. Karena Kombel kita ini Pak ada dia blended learning, ada dia tatap muka, ada secara daring. Oke. Nah pada saat tatap muka di sekolah, guru tersebut tidak mau peduli nih. Pada guru-guru yang lain udah cerita asik, nanti apa topik kita ini, menarik ya topik kita. Guru tersebut diam saja. Jadi kesannya dia tidak peduli terhadap kegiatan Kombel ini. Terus pas waktu pelaksanaan Pak, guru-guru lain sudah masuk ruangan nih. Guru-guru udah pada kumpul, kegiatan udah mulai. Saya cari guru tersebut, tidak ada. Tidak ada pamit sama kepala sekolah, tidak ada pamit sama rekan-rekan lain. Nah, gitu Pak. Baik, tadi Bapak menceritakan perilaku mereka sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan Kombel ya Pak ya. Dapat saya simpulkan berarti perasaan mereka itu tidak peduli Pak, atau acuh tak acuh terhadap kegiatan Kombel yang Bapak laksanakan di sekolah Bapak. Seperti itu ya Pak ya. Baik Pak, apa yang Bapak bisa lakukan ya untuk membantu ya guru-guru yang tidak punya rasa apa ya Pak ya, peduli atau enggan untuk ikut kegiatan Kombel Pak di sekolah Bapak? Baik Pak, yang bisa saya lakukan nih Pak ya, sebenarnya saya ingin banget nih mau melaksanakan coaching klinik nih bagi rekan-rekan guru yang belum mau berkolaborasi di Kombel. Nah, jadi saya yakin kalau dengan pendekatan secara coaching klinik nantinya bisa mengubah pola pikirnya Pak. Mengubah pola pikir, mindsetnya menjadi lebih mau untuk belajar lagi di komunitas belajar. Nah itu yang saya ingin laksanakan nih Pak, yang greget di hati saya untuk dilaksanakan bagi rekan-rekan guru. Oke, seperti itu ya Bapak ya. Berarti itu yang mau Bapak lakukan ya Pak ya? Iya Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak. Iya. Komitmen apa yang akan Bapak lakukan
agar tadi rencana-rencana Bapak tadi ya berjalan dengan lancar? Baik, kalau komitmen saya terkait pelaksanaan kucing klinik ini Pak, ini adalah komitmen yang sangat tinggi. Ini akan saya pegang dengan sepenuh hati. Saya akan mulai ini komunikasi dengan kepala sekolah dan kepengurusan Kombel untuk melakukan pertemuan secara khusus ya dengan rekan-rekan guru tersebut yang belum mau berkolaborasi agar bisa menjadwalkan kegiatan kucing klinik. Oke, baik. Nah, tadi Bapak sudah menceritakan keterlibatan di dalam pelaksanaan Kombel tadi ya Pak. Secara tidak langsung Bapak sudah melontarkan siapa-siapa saja yang akan terlibat. Oke, baik Pak. Nah, saya mau tahu Pak, kapan Bapak akan melaksanakan rencana tadi Pak? Baik, pelaksanaannya akan saya laksanakan sebelum kegiatan Kombel yang mendatang. Karena di jadwal kegiatan Kombel kita itu di akhir bulan Pak. Nah, di akhir bulan ini nanti ada kegiatan Kombel sebelum pelaksanaan Kombel itu. Kalau bisa ini saya rencanakan Pak, selesai MPLS ini, di situ sudah saya rencanakan bertemu dengan guru tersebut, seizin kepala sekolah tentunya. Nah, saya mau membuat jadwal kucing klinik bersama rekan guru tersebut. Oke, baik. Pertanyaan terakhir Pak untuk Bapak. Tadi Bapak sudah ingin melakukan rencananya, sudah Bapak tentukan kapan. Yang jadi pertanyaan terakhir saya Pak, bagaimana Bapak mengukur ya keberhasilan rencana tersebut Pak yang ingin Bapak lakukan? Bagaimana Bapak mengukurnya bahwa ini berhasil? Bagaimana? Bisa Bapak ceritakan? Kalau keberhasilan ini saya lihat nanti Pak, ini sudah ada di dalam benak saya. Setelah saya komunikasi dengan guru yang bersangkutan, saya coba komunikasi pendekatan secara personal dengan guru tersebut. Dia nanti mau hadir. Kita laksanakan kegiatan kucing klinik ini Pak. Kita komunikasi dan nanti pada saat pelaksanakan Kombel di sekolah secara rutin beliau hadir. Ini yang ukur keberhasilannya Pak. Kehadirannya dulu yang paling utama Pak. Sudah hadir berarti sudah berhasil. Tinggal meningkatkan motivasinya lagi nantinya agar terus komitmennya bertahan mengikuti kegiatan Kombel di sekolah. Itu Pak. Oke, baik. Dari rencana yang Bapak paparkan, lalu dari tolak ukur keberhasilan rencana yang Bapak lakukan tadi, saya rasa Bapak sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Bapak temukan di dalam mengajak atau di dalam ketidakpedulian guru tersebut untuk berkolaborasi di Kombel Pak. Ya Pak ya, paham ya Pak ya? Cukup Bapak berkomitmen melakukan rencana-rencana yang akan Bapak lakukan tadi. Saya rasa itu merupakan ide yang bagus Bapak sampaikan. Oke, baik Pak. Ada lagi yang ingin Bapak sampaikan kepada saya? Sudah cukup Pak? Oke, sudah cukup. Saya rasa ide atau solusi dari permasalahan Bapak sudah Bapak temukan. Oke, kalau tidak ada, saya akan bersiap-siap untuk pulang. Bagaimana Pak? Baik Pak, saya juga sangat bangga nih Pak bisa jumpa dengan Bapak untuk saya bisa menggali potensi saya sehingga bisa ini Pak menemukan solusi terkait masalah yang saya terapkan. Terima kasih banyak Pak Riko. Salam sehat untuk Bapak. Horas Pak. Horas Pak. Oke Pak, saya pulang dulu. Bapak hati-hati di jalan ya Pak ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Beli oleh-oleh Pak. Pak. Baiklah Pak, tadi Bapak sudah melakukan kucing dengan kucing, yaitu sebelum kita melakukan penutup, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak. Apa saja yang sudah Bapak lakukan terkait ketercapaian indikator pengembangan yang diinginkan? Oke, baik. Yang sudah saya lakukan ya Bu ya selama proses percakapan berlangsung, baik, yaitu saya sudah menerapkan yaitu prinsip kompetensi coaching yang meliputi kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching seperti itu Ibu. Ya, Pak. Nah, berdasarkan hasil pengamatan saya tadi, Bapak sudah melakukan kucing dengan baik dengan menggunakan alur tirta, proses juga sudah berjalan dengan baik. Bapak juga sudah berusaha menggali
pertanyaan yang berbobot sehingga si Kuci dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, Bapak juga sudah tadi menerapkan prinsip-prinsip kucing. Nah, pertanyaan selanjutnya untuk Bapak yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan proses kucing yang baru saja Bapak lakukan? Oke, ada beberapa potensi Ya. yang ingin saya kembangkan setelah percakapan coaching tadi berlangsung. Yang paling saya tekankan yaitu mendengarkan secara aktif, Bu. Dengan mendengarkan aktif, saya akan memaparkan atau melontarkan daftar-daftar pertanyaan yang lebih berbobot. Agar apa, Bu? Agar coach lebih menggali atau menemukan ide dan solusi dari permasalahan yang dia temukan, Bu. Seperti itu. Nah, baiklah Pak, mungkin sampai di sini dulu diskusi kita hari ini. Semoga kedepannya Bapak bisa melakukan kucing dengan lebih baik lagi. Baik Ibu, terima kasih Bu atas bimbingannya. Selamat Pak. sore Ibu. Selamat sore Pak, terima kasih. Bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu